Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Kristen Muhammadiyah, apalagi itu? Kok aneh namanya ya, Kristen Muhammadiyah. Jadi Kristen Muhammadiyah ini ditulis, Kristen Muhammadiyah ini adalah buku ya, judul buku yang ditulis salah seorang pemikir dari Sukabumi bernama Fajar. Jadi Kang Fajar ini menulis buku Kristen Muhammadiyah ini sebenarnya sudah lama, tahun 2009 silam. Cuman viralnya itu sekarang ini. Zaman dulu kan belum ada yang namanya medsos kan, belum ada yang namanya Twitter gitu, belum ada yang namanya Instagram, belum ada yang namanya YouTube gitu. Tapi belakangan ini viral, bukunya itu viral loh. Judulnya Kristen Muhammadiyah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa isi pembahasan atau isi buku daripada Kristen Muhammadiyah ini? Apakah isinya itu menyesatkan? Apakah isinya ini bikin aliran baru? Apakah isi buku dari Muhammadiyah ini semacam mengajarkan agama yang sinkrinitas? Apakah ini termasuk aliran sesat gitu? Oke, saya akan membahas ya. Saya akan mengupas tuntas buku yang berjudul Kristen Muhammadiyah ini. Sebelum saya bahas, di antara sahabat yang nonton video ini yang berpikiran sempit gitu atau sumbu pendek, ya mohon skip video ini karena karena biasanya orang-orang yang berpikiran sempit atau sumbu pendek akan melontarkan kalimat-kalimat tanpa tahu apa tentang agama, ngaji dulu sana, sok tahu lu. Jadi orang-orang seperti ini sudah nggak ketolong fix, sudah nggak ketolong. Lebih baik orang ini membawa pikiran sempitnya sampai ke liang lahat. Kalau udah seperti ini, kita nasihati juga kita nanti yang kena batunya ya. Oke, skip video ini ya. Ide dari penulis yaitu Kang Fajar berawal dari waktu masa muda beliau itu, waktu masa remaja bergabung dengan Muhammadiyah. Jadi dia melihat ada sudut pandang yang jarang dilihat orang. Apa itu? Ternyata Muhammadiyah ini sangat membantu ya, membantu terutama daerah-daerah terpencil seperti Papua, NTT yang mayoritas Kristen, non Muslim lah. Jadi di sana itu kan sekolah masih jarang ya, terus layanan kesehatan gitu, rumah sakit. Jadi Kang Fajar ini memotret bagian ini, bagian yang jarang diekspos sama orang. Ternyata Muhammadiyah ini sangat membantu gitu, walaupun tidak seagama, walaupun non Muslim, membantu banget. Mereka mendirikan sekolah gitu, mereka mendirikan layanan kesehatan, dan non Muslim juga terbantu. Bahkan banyak murid-murid di sekolah Muhammadiyah ini yang berasal dari non Muslim. Sama seperti di sekolah Katolik misalnya. Di sekolah Katolik juga gitu kan. Banyak juga yang dari Muslim sekolah di sana. Sama seperti itu. Dan yang paling mengejutkan lagi, yang paling menarik itu, ternyata sekolah Muhammadiyah ini tidak memaksa. Misalnya ada non Muslim ya sekolah di sekolah Muhammadiyah. Ternyata sekolah Muhammadiyah ini tidak memaksa non Muslim itu harus menjadi Muslim gitu. Itu menariknya. Sama Katolik juga seperti itu kan, nggak ada paksaan. Ya kalau mau sekolah sekolah aja gitu. Bahkan banyak tokoh-tokoh terkenal di Indonesia ya, tokoh-tokoh seperti Pak Habibie misalnya. Pak Habibie kan pernah kerja di, bukan kerja ya, sekolah di sekolah Kristen ya di Bandung, SMA. Kalau nggak salah itu SMA Tago ya, Tago Bandung. Pak Pak Ganjar juga pernah sekolah di sekolah Kristen, pernah. Nanti dicek ya datanya, ada itu. Jadi banyak tokoh-tokoh yang terkenal ya di Indonesia juga sekolah di sekolah Kristen, dan begitu juga sebaliknya. Orang-orang Kristen sekolah di sekolah Muhammadiyah, dan mereka juga sangat populer, sangat terkenal. Ada banyak itu tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh dari Indonesia yang sekolah non Muslim ya, sekolah di sekolah Muhammadiyah ini. Jadi buku Kristen Muhammadiyah ini juga sering disingkat dengan Krismuha. Agak mirip seperti ini ya, Krishna ya. Tapi banyak orang yang kepleset gitu, salah mengartikan Kristen Muhammadiyah, buku Kristen Muhammadiyah ini jadi seperti ini ajaran baru ya gitu. Ada yang kepleset ya sebelum membaca bukunya. Makanya dan tersahabat yang terpilih ini baca dulu deh bukunya Kristen Muhammadiyah. Tapi kan di Konoha kan orang cuma baca judulnya aja gitu,
Kristen Muhammadiyah. Mungkin sumbu pendek berpikir, oh ini ajaran baru, oh ini tafsiran baru, oh ini menyimpang. Padahal cuma baca judulnya doang. Saya juga sering kayak gitu kok. Saya melihat komentar di video ini. Sengaja saya bikin thumbnail yang menggugah gitu, yang bikin penasaran gitu. Ya bisa aja gitu, seperti itu. Ada banyak seperti itu kok yang saya bikin judulnya apa, terus isinya beda gitu. Judulnya bukan beda jauh, tapi saya bikin judulnya itu agak seperti twist gitu. Ada sedikit intrik gitu. Tapi ya biasanya orang-orang yang sumbu pendek ini tidak menonton videonya sampai habis. Klik videonya langsung tulis gitu, langsung marah-marah gitu, mencak-mencak, sama seperti ini. Jadi korban thumbnail gitu. Thumbnail buku ini atau sampul buku ini sangat ini ya, kontroversi Kristen Muhammadiyah. Justru karena buku ini kontroversial, banyak dikenal sama orang dan mengalir royalti juga ya sebenarnya. Ini termasuk berkah juga ya. Ya kan, walaupun buku ini sangat kontroversi, banyak juga yang penasaran apa sih isi daripada buku ini Kristen Muhammadiyah, apa sih isinya. Makanya banyak orang yang penasaran lalu membaca bukunya dan mengalirlah royalti yang sah-sah aja kan. AdSense sama royalti itu sah-sah aja kan. Itu kan halal ya. Asal jangan ini ya, menulis buku yang jorok-jorok gitu atau membahas hal yang jorok-jorok gitu. Asal jangan seperti itu. Jadi awal buku ini muncul, banyak yang menghujat beliau ini juga. Cuman buku ini dulu populer di kalangan tertentu ya, di kalangan orang-orang yang sangat terdidik ya, terpelajar. Bahkan sekelas menteri juga mengapresiasi buku daripada Kristen Muhammadiyah ini. Jadi ini sangat diperlukan di Indonesia ya, yang saya melihat kan warga Konoha kan sering mengglorifikasi, oh kita itu adalah negara yang paling toleransi di dunia. Padahal kan enggak, menurut data enggak 10 besar juga kita enggak masuk. Tapi warga Konoha berpikir seperti itu, oh kita adalah orang yang paling toleransi. Nah ini kan cuman klaim sepihak ya. Kalau kita negara yang paling toleransi di dunia, kenapa harus ada buku seperti ini coba? Yang ngapain coba? Justru buku ini lahir karena kita termasuk negara yang intoleransi. Itu kan logikanya. Itu kan cara berpikir yang secara logis ya. Justru karena negara kita itu kurang toleransi, makanya ada buku seperti ini. Ini kan sebenarnya mengajarkan secara tidak langsung, atau perspektif buku ini. Perspektif buku ini mengatakan kita harus toleransi. Walaupun di video sebelumnya saya sudah bahas ini ya, sudah panjang lebar saya katakan. Walaupun akan susah, toleransi itu sangat susah karena kalau masih ada agama. Karena dari sudut pandang yang lain, saya tidak mengatakan sudut pandang ini kebenaran yang mutlak ya. Dari sudut pandang yang lain, sebenarnya yang menjadikan toleransi itu, atau bukan toleransi ya, intoleransi itu bersumber dari mana? Dari agama itu sendiri sebenarnya. Karena semua agama, rata-rata agama berpikir bahwa agama yang terbaik kan, agama yang paling baik, agama yang paling suci, mereka yang punya surga. Bahkan Tuhannya juga beda-beda kok. Coba tolong disurvei, ditanya atau di riset. Coba tanya di setiap agama yang ada di Konoha, apakah Tuhan mereka sama? Enggak, mereka berpikir enggak. Beda-beda. Sehingga ini yang menjadikan konflik. Karena kita merasa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, ajaran kita yang paling benar. Sehingga apa? Sehingga terjadilah konflik atau gesekan-gesekan. Jadi hadirlah buku ini. Buku ini menurut saya itu apakah membantu, apakah worth it gitu? Apakah berpengaruh untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang paling toleransi di dunia? Menurut saya itu enggak terlalu berpengaruh, tapi setidaknya ada usaha. Ya, saya menghargai, makanya saya bahas buku ini, saya menghargai jerih payah daripada Kang Fajar ini. Saya sangat mengapresiasi ya, dengan sebesar-besarnya. Jadi jangan salah mengartikan buku ini Kristen Muhammadiyah ada agama baru gitu, ada ajaran baru, sinkrimitas gitu. Ya kalau saya pribadi ya, agama yang cocok di Indonesia itu adalah agama yang
melebur dengan budaya atau sinkrenitas. Sinkrenitas itu kan melebur dengan budaya, sudah sesuai dengan karakter bangsa kita. Jadi kan warga Konoha kan pola pikirnya bolak-balik ya. Agama itu harusnya menyesuaikan diri dengan lingkungan, bukan lingkungan yang menyesuaikan diri dengan agama. Sebenarnya agama itu harus dinaturalisasi. Ya kan? Kenapa? Karena agama itu kan berasal dari luar, agama impor kan. Agama di Konoha itu adalah agama impor, harus disesuaikan dengan lingkungan. Kalau enggak akan terjadi konflik, ribut di mana-mana, seperti yang ada sekarang ini di Konoha. Jadi pola pikir itu jangan bolak-balik ya. Agama lah yang menyesuaikan diri dengan lingkungan, bukan lingkungan yang menyesuaikan diri dengan agama. Tapi di Konoha saya melihat orang terlalu mengglorifikasi agama itu sendiri, sehingga agama itu secara tidak langsung menjajah kita secara ideologi. Kalau boleh jujur, harusnya agama itu menyesuaikan diri dengan lingkungan, karena agama itu kan tamu dari luar kan. Yang kita ambil kan sebenarnya esensinya. Contoh misalnya sama seperti Islam kejawen. Di video sebelumnya saya udah bahas ini ya. Islam kejawen itu kan tetap Islam kan, tetap Islam dia menurut data ya. Tetap Islam menurut data dari sejarah atau historis Indonesia. Islam kejawen ini bersumber dari mana? Dari agama Islam sendiri yang sudah sinkrenitas, sudah melebur dengan budaya Jawa. Jadi pada intinya pokok permasalahan atau inti daripada buku ini adalah untuk mengajarkan kita untuk selalu toleransi, biar mengurangi intoleransi ya. Saya sangat mengapresiasi penulis buku ini. Namun yang anehnya dari launching buku ini ya, dulu waktu tahun 2009, penulis mengatakan apresiasi yang paling bagus itu ya dari pihak Kristen itu sendiri. Jadi orang Kristen lah yang pertama kali mengapresiasi gitu. Apakah orang Kristen itu lebih toleransi daripada agama yang lain? Saya tidak bisa menyimpulkan ya. Tapi menurut saya pribadi, hanya orang yang punya toleransi yang tinggi yang bisa menerima buku ini. Ya. Tapi saya juga berpikir ya, ngapain juga sih? Saya kan dulu ini nggak pernah saya buka ya, nggak pernah saya bongkar di mana-mana ini. Saya tuh pernah menulis buku sampai 30 kali ditolak sama penerbit. Beneran. Aku tuh pernah 30 kali, bayangkan coba, 30 kali saya menulis novel gitu, ditolak sama penerbit. Ya mungkin tulisan saya jelek kali ya. Saya pernah 30 kali, enggak bohong saya, 30 kali ditolak sama penerbit. Penerbitnya itu yang ada yang di Palmerah gitu, ada yang Gramedia, ada yang banyak itu pokoknya dulu. Saya dulu sampai bukan sampai yang gila ya, tapi sampai frustasi. Kenapa sih penerbit sampai 30 kali saya ditolak penerbit menerbitkan buku? Kenapa sih? Mungkin dulu saya kurang populer kali ya. Coba kalau saya populer, pasti penerbit ini kan, orang subscribernya udah banyak pasarnya. Mungkin kali ya penerbit tidak melihat itu kali ya, tidak melirik itu. Jadi kalau saya pelajari ya kan, saya dulu sebenarnya penulis ya, cuma penulis yang gagal ya. Ya belajar dari kegagalan saya gitu. Kalau yang saya pelajari itu ya, orang Indonesia itu minat bacanya itu sangat rendah banget. Rendah sekali. 1 dari 1000 orang yang rajin membaca. Rendah banget. Jadi hadir pun buku ini ke negara kita misalnya, atau ada di Indonesia buku ini diterbitkan, buku Kristen Muhammadiyah ini, yang gak bakalan dibaca. Orang yang menghujat juga gak baca bukunya kok, cuman baca sampulnya udah selesai, terus lalu dihujat gitu, dihujat mati-matian. Warga Konoha kan gitu kan, ya kan? Saya juga sering mengalami kok seperti itu, cuman baca judulnya langsung panas gitu, menghujat, maki-maki. Karena apa? Karena kita kurang literasi. Jadi mungkin warga Konoha itu cocoknya mohon maaf, cocoknya nonton joget-joget Satbor kali ya kan. Jadi Satbor itu lebih terkenal daripada Kang Fajar ini. Ya mereka sama-sama dari Sukabumi ya kan, Kang Fajar dari Sukabumi, Satbor juga dari Sukabumi, Gunawan Satbor. Tapi beliau ini lebih terkenal daripada Fajar. Ya karena apa? Karena minat baca kita itu rendah, sangat rendah. Jadi jangan bermimpi jadi negara maju kalau minat baca kita itu rendah, literasi baca kita itu sangat rendah sekali, sangat buruk sekali. Oke, sekian video ini, semoga
yang nonton video ini dapat insight yang saya berikan ya. Dan Anda juga kalau mau nerbitin buku tentang intoleransi, nanti saya akan promoin ya. Nanti saya kasih kontak saya di kolom komentar dan saya bantu promo di video ini ya. Oke. Sekian video ini. Saya Ray Konoha, salam rasional.